Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi tentang cara mempresentasikan makalah. Teman-teman YouTube sekalian dan adik-adik mahasiswa, mahasiswi, baik di kalangan mahasiswa S1, S2, S3, selama ini kita selalu mempresentasikan makalah dengan membaca isi makalah. Yang bahayanya ketika masuk kepada halamannya 20, bayangkan berapa durasi yang termakan. Bisa jadi waktu kita akan habis. Yang kedua adalah ketika itu akan terjadi muncul kebosanan, boring bagi yang mendengar, dan sehingga tidak efektif perdiskusian itu dilaksanakan. Padahal seyogyanya presentasi makalah yang dilakukan untuk memberikan kepada teman-teman diskusan, audiens peserta makalah, dapat tertarik untuk melihat bagaimana isi makalah dan memahami makalah itu sendiri. Maka oleh karena itu disinilah Al.Andawi Andi menawarkan bagaimana sih kisi-kisi cara mempresentasikan makalah itu. Ada 5 hal yang akan kita paparkan di sini. Akan kita jabarkan untuk menjelaskan biar adik-adik mahasiswa mahasiswi S1, S2, S3 di dalam melakukan perdiskusian makalah dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah pemahaman judul. Memahami judul secara garis besar dari judul makalah yang kita punya, itu akan membuat adik-adik enak akan menjelaskan, enjoy untuk menyampaikan, nikmat untuk menjabarkan apa yang akan dipaparkan dalam presentasi makalah buat teman-teman diskusan. Maka kita harus tahu tuh garis besar dari judul-judul yang kita punya. Misalnya, pemahaman kemiskinan menurut tokoh A dalam kitab bla bla bla. Maka tentu yang ingin kita jabarkan, kita pahami adalah apa itu kemiskinan. Tapi ini tidak kita bahas dulu. Cuman harus dipahami betul apa itu judul kita. Tentu diawali dengan KBBI tentunya. Karena KBBI ini akan erat mempersatukan pemahaman teman-teman yang ada di bumi Nusantara, sehingga tahu bagaimana letak dari definisi itu sendiri, baru diikat dengan pemahaman kalangan ilmuwan, ahli tentang teori yang kita paparkan tadi, atau tentang sesuatu yang kita definisikan tadi menurut para ahli. Yang kedua adalah, adik-adik sekalian, dalam mempresentasikan makalah, yaitu memaparkan masalah. Apa masalah yang membuat kita tertarik untuk memunculkannya dalam makalah kita? Dan ini ternyata masalah menjadi pemancing kehadiran judul. Dan ingat adik-adik sekalian, bahwa pemaparan masalah ini yang akan memancing kehadiran judul, dan judul itulah yang akan menjadi inti masalah yang sesungguhnya. Nah, itulah yang nanti membuat orang tertarik. Wow, menarik ini judulnya ini. Ada apa di balik judul ini? Apa yang mau disampaikan dari judul ini? Apa yang akan dijelaskan oleh makalah dengan judul ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam poin yang ketiga atau hal yang ketiga ini adalah memaparkan teori tentang kata yang kita angkat muatannya dalam makalah kita. Apa kata KBBI tentang kemiskinan? Kemudian apa kalangan ahli sosial tentang masalah kemiskinan? Apa tentang kemiskinan dalam menurut kalangan ahli ekonomi?
Maka dalam hal ini, maka kita kembali kepada yang kedua. Bila kita masuk pada studi tokoh dalam makalah itu, barulah kita tampilkan apa yang dimaksud kemiskinan oleh tokoh yang kita kedepankan sebagai bagian dari judul makalah kita tadi. Ini yang menjadi novelty, temuan bahwa tokoh itu menjabarkan kemiskinan adalah bla 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 bla. Nah, masalah judul terserah kembali kepada adik-adik mahasiswa S1, S2. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalam presentasi makalah. Nah, ini nih kadang nih kebiasaan kita yang nggak enak nih gini. Ketika ada 3 orang dalam kelompok presentasi makalah itu, ada 3. Ini 3-3 semua mempresentasikan makalah tuh. Ini nggak efektif. Memang di situ ada letak keadilan, semua juga dapat peran untuk menyampaikan makalah kita. Tapi tidak begitu seyogyanya. Menurut Sapria Andi, di dalam channel Aldot Andawi Andi ini menawarkan langkah yang lebih efektif. Ada konsentrasi di situ. Maka di saat adik-adik sebelum tampil mempresentasikan makalah di hari H, maka di hari sebelumnya itu adik-adik sudah mulai melakukan latihan presentasi. Maka di saat itu siapa yang dari 3 orang ini yang apik untuk menyampaikan tentang isi muatan makalah kita dengan presentasi tersebut. 1, ya. Yang kedua, 2 orang dari 3 tadi ini mempersiapkan jawaban yang akan muncul pertanyaan dari teman-teman diskusan. Jadi akhirnya ini fokus. Yang satu fokus dengan bagaimana mempresentasikan makalah, yang 2 lagi akan fokus bagaimana menjawab di pertanyaan yang akan muncul dalam diskusi nanti. Jadi inilah yang akan jadi muatan yang sangat apik dalam melakukan presentasi makalah. Tidak semuanya digilir untuk mempresentasikan. Ini yang akan mengambil muatan durasi. Sehingga akhirnya akan terjadi boring, kebosanan bagi diskusan. Nah, sebelum kita masuk yang terakhir, yang kelima, ada satu muatan yang ingin kita sampaikan. Ketika kita dalam menuju hari H, di 2 hari sebelumnya, kita udah latihan tuh sama teman-teman. Ya, udah latihan tuh dengan teman-teman sekelompok 3 orang tadi. Ketika dia mempresentasikan makalah, ini yang 2 ini sudah memunculkan pertanyaan di situ sembari mendalami pemahaman tentang makalahnya sendiri. Nah, muatan pertanyaan ini yang dicatat dan nanti ke depan akan dipersiapkan untuk jawaban. Yakinlah, mudah-mudahan itu juga yang akan ditanya oleh teman-teman diskusan nantinya ketika kalian mempresentasi makalah. Baik, yang kelima adalah mempersiapkan semua muatan presentasi tersebut pada seorang yang mempresentasikan makalah kita dalam lembaran. Dan lembaran ini akan sudah kita persiapkan dengan muatan yang kita jabarkan dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Itulah diisi dalam lembaran, diketik, dan nanti kita akan praktekkan dan kita tahu berapa durasi yang akan kita miliki. Dari ketikan itulah kita coba di depan teman-teman 2 orang lagi. Yang satu kelompok kita punya tadi. Maka disitulah akan terpapar bahwa terwujudlah durasi yang kita persiapkan minimal 5 menit sampai 7 menit. Dari 5 sampai 7 menit ini insya Allah para diskusan akan sangat refresh untuk mendengar paparan kita dan sangat matang untuk dapat ikut serta dalam berdiskusi nantinya, dan kita ke depan akan lebih seksama untuk dapat mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman kita. 5 hal ini yang harus adik-adik pegang untuk dapat membantu perjalanan yang efektif dan efisien dalam mempresentasikan makalah. Sampai jumpa di video berikutnya dalam seputar makalah penelitian ilmiah berkaitan dengan skripsi tesis. Kita akan hadirkan di video-video yang lainnya.
Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih para subscriber yang sudah mensubscribe saya. Dan jangan lupa yang baru datang untuk dapat ikut mensubscribe dan meng-like agar dapat mendukung program channel ini ke depan buat adik-adik mahasiswa-mahasiswa lebih mantap nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat.